Sun Gokong atau juga disebut Sun Gokong atau Son Gokong atau juga Sun Wukong atau disebut dalam bahasa Jepang adalah Son Goku. Adalah tokoh utama dalam novel Perjalanan ke Barat atau Journey to the West. Dalam novel ini, ia menemani Pendeta Tong dalam perjalanannya. Sun Gokong lahir di Gunung Huakuo, gunung bunga-bunga dan buah-buahan, dari sebuah batu mitos yang menerima saripati Qi, matahari dan bulan, selama ribuan tahun. Ia tinggal bersama kawanan monyet, kemudian dihormati setelah menemukan gua Suilien di belakang sebuah air terjun raksasa. Monyet-monyet mengangkatnya sebagai raja mereka. Kemudian Sun Gokong menggelari dirinya sendiri sebagai Mei Houang atau Raja Monyet Gagah. Ia menyadari bahwa dirinya masih akan mengalami kematian meskipun ia berkuasa atas monyet-monyet yang lain. Maka Sun Gokong berniat untuk mencapai keabadian. Ia berkelana dengan rakit ke wilayah-wilayah beradab, lalu menemui dan menjadi pengikut Bodhi, salah satu guru Buddhisme atau Taoisme. Oleh karena itu, Sun Gokong mempelajari seni bertutur kata dan budi pekerti manusia. Pada mulanya, Bodhi enggan menerima Sun Gokong sebagai pengikutnya, karena Sun Gokong bukanlah manusia. Namun karena kegigihan dan ketabahan Sun Gokong, Bodhi menjadi tertarik kepada monyet itu dan memberinya nama resmi, Sun Gokong. Sun yang menunjukkan asal-usulnya sebagai monyet dan Gokong membawa pengertian sadar akan kekosongan. Tidak lama kemudian, minat dan kecerdasan Sun Gokong menjadikannya salah satu pengikut kesayangan Bodhi. Bodhi membimbing dan melatihnya berbagai ilmu sakti, dan Sun Gokong menguasai ilmu perubahan bentuk yang dikenal sebagai 72 ilmu perubahan. Ilmu itu membuat yang menguasainya dapat berubah wujud dalam berbagai bentuk yang memungkinkan, termasuk manusia dan barang. Sun Gokong juga belajar perjalanan awan, termasuk teknik Jin Dou Yun atau bersalto di atas awan, yang dapat mencapai 108.000 li atau 54.000 km. Ia juga dapat mengubah setiap bulunya yang berjumlah 84.000 menjadi barang dan makhluk atau mengklonkan dirinya. Wukong menjadi terlalu angkuh karena kemampuannya dan mulai berbicara angkuh dengan murid-muridnya yang lain. Hal ini membuat Bodhi tidak senang, kemudian mengusirnya dari kuil. Sebelum mereka berpisah, Bodhi mengarahkan Sun Gokong supaya berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang bagaimana dia mendapatkan ilmu tersebut. Di Gunung Huakuo, Sun Gokong memantapkan kedudukannya sebagai salah satu siluman yang paling berkuasa dan berpengaruh di dunia. Untuk mencari senjata yang sesuai, ia menjelajah lautan dan memperoleh tongkat sakti. Tongkat itu dapat berubah ukuran dan menduplikasikan diri, juga bergerak sesuai kehendak hati pemiliknya. Mulanya, tongkat itu digunakan oleh Yu Agung untuk mengukur kedalaman lautan, kemudian menjadi tiang yang menenangkan lautan, serta harta karun Aoguang atau Raja Naga Laut Timur. Berat tongkat itu adalah 13.500 kati atau 8,1 ton. Saat Sun Gokong mendekatinya, tiang itu bersinar, menandakan bahwa ia telah menjumpai pemiliknya yang benar. Tongkat itu membolehkan Sun Gokong menggunakannya sebagai senjata serta menyimpannya di dalam telinga sebagai jarum jahit. Hal tersebut menyebabkan para makhluk sakti laut ketakutan serta mengakibatkan huru-hara di laut karena tidak ada benda lain yang mengawal pasang surut lautan. Selain merampas tongkat sakti itu, Sun Gokong juga menewaskan naga-naga 4 laut dalam pertempuran dan memaksa mereka memberikannya baju zirah, topi berbulu Feng Huang, serta sepatu bot yang membuatnya dapat berjalan di atas awan. Saat petugas neraka datang untuk mencabut nyawanya yang sudah habis, ia berubah wujud menjadi makhluk lain, sehingga mereka terkecoh. Ia akhirnya turun ke dunia akhirat, kemudian menghapuskan namanya bersama dengan semua nama monyet yang dikenalinya dari buku hidup dan mati. Raja-raja naga dan akhirat memutuskan untuk mengadukannya kepada Kaisar Giok di surga. Kaisar Giok berharap dengan memberikan Wukong jabatan di kalangan dewa akan membuatnya lebih mudah diawasi. Wukong mengira ia akan diangkat sebagai salah satu dewa, tetapi ia hanya dijadikan pengurus kandang kuda surga untuk menjaga kuda. Setelah mengetahui hal itu, ia memberontak dan mengangkat dirinya sebagai Bhikkhu Agung, berpangkat setara dengan surga, dan bersekutu dengan para siluman yang paling berkuasa di dunia. Percobaan awal surga untuk mengawasi Raja Monyet tidak berhasil. Selanjutnya, para dewa terpaksa mengakui gelar Wukong tersebut serta mencoba menawarinya kedudukan sebagai pelindung taman surga. Saat Wukong mendapati dirinya tidak diundang untuk menghadiri sebuah jamuan kerajaan oleh Si Wangmu, sementara dewa dan dewi lain dijemput, ia menjadi marah. Setelah mencuri persik keabadian Si Wangmu, pil lanjut usia Lao Tzu, serta meminum anggur Kaisar Giok, Wukong melarikan diri kembali ke kerajaannya untuk menyusun pemberontakan.
Wukong kemudian menewaskan tentara surga yang terdiri atas 100.000 pahlawan Samawi dan membuktikan dirinya menjadi lawan tanding Erlang Shen, jenderal surga yang terunggul. Namun, ia akhirnya berhasil ditangkap oleh kuasa Taoisme dan Buddhisme, serta usaha para setengah dewa. Berbagai percobaan hukuman mati untuknya gagal, sehingga Wukong akhirnya dikurung dalam sebuah tungku Bagua Laozu untuk disuling menjadi pil obat dengan cara dibakar menggunakan api meditasi yang paling panas. Namun, tungku tersebut meledak setelah 49 hari dan Wukong melompat keluar, bahkan menjadi lebih kuat daripada yang dahulu. Wukong kemudian berbuat berbagai kejahatan melalui Houyan Jinjing atau renungan keemasan mata menyala-nyala, suatu keadaan di mana mata tahan terhadap asap. Setelah semua cara gagal dilakukan, Kaisar Giok memohon Buddha yang tinggal di kuilnya di barat. Buddha bertaruh dengan Wukong, bahkan Wukong tidak akan dapat melarikan diri dari telapak tangannya. Wukong yang dapat menempuh jarak 108.000 li dalam satu kali lompatan, dengan angkuhnya setuju dengan taruhan tersebut. Ia kemudian melompat bahkan dengan berkali-kali salto dan mendarat pada suatu tempat yang hanya terdapat 5 batang tiang. Ia mengira telah mencapai ujung dunia. Sebagai penanda bahwa dirinya telah sampai di tempat itu, ia menuliskan pada tiang-tiang itu kalimat Biku Agung yang sama kedudukannya dengan syurga, kemudian mengencinginya. Ia kemudian melompat kembali ke telapak tangan Buddha, di mana ia ditunjukkan bahwa kelima tiang tersebut adalah kelima jari tangan Buddha. Wukong segera berusaha melarikan diri, tetapi Buddha menindihnya dengan telapak tangan yang berubah menjadi gunung. Gunung tersebut disegel dengan mantra Om Mani Padhe Hum dalam huruf emas. Wukong terkurung di sana selama 5 abad. 5 abad kemudian, Bodhisattva Guanyin sedang mencari-cari pengikut untuk melindungi Xuanzang, seorang penziarah dinasti Tang yang ingin membuat perjalanan ke India untuk memperoleh sutra agama Buddha. Pada saat Wukong terdengar hal itu, ia menawarkan diri untuk ditukar dengan kebebasannya. Guanyin memahami bahwa monyet itu tidak benar-benar berniat untuk mengawal dan oleh karena itu, memberi Xuanzang sebuah cekak rambut ajaib, hadiah dari Buddha. Sekali saja Wukong ditipu untuk memakainya, cekak itu tidak dapat dilepaskan lagi. Dengan mantra khusus, cekak itu dapat diketatkan dan mengakibatkan kesakitan yang tidak tertahankan pada kepala Wukong. Atas keadilan, Guanyin juga memberi Wukong 3 bulu yang istimewa yang boleh digunakan dalam keadaan yang mendesak. Di bawah pengawasan Xuanzang, Wukong diperbolehkan melakukan perjalanan ke barat. Wukong membantu Xuanzang dengan setia dalam perjalanannya ke India. Mereka disertai oleh Pixi atau Zhou Baji dan Sandi atau Sawujing yang menawarkan diri untuk menemani Sami itu bagi menebus dosa. Kuda Sami sebenarnya ialah putra naga. Keselamatan Xuanzang senantiasa terancam oleh setan-setan serta makhluk-makhluk gaib yang lain yang mempercayai bahwa daging Xuanzang apabila dimakan dapat menambah umur. Wukong senantiasa bertindak sebagai pengawal pribadi Xuanzang dan dikaruniai kuasa surga untuk memerangi ancaman-ancaman tersebut. Pada akhirnya, kelompok itu menghadapi 81 kesengsaraan sebelum mencapai misi mereka dan kembali ke Cina. Wukong kemudian dikaruniai dengan kebuddhaan atas dedikasi kesetiaan dan kekuatannya. Antara Sun Gokong dan Hanuman, muncul opini bahwa Wu mengambil tokoh Sun Gokong muncul dari inspirasinya atas cerita Ramayana dari India, yang mana juga ada mengisahkan tokoh kerasakti Hanuman. Di dalam kalangan sastrawan Tiongkok sendiri juga terdapat pendapat yang mendukung opini ini, tetapi mayoritas menolak teori ini. Juga ada yang berpendapat bahwa Wu mendapat inspirasi dari Hanuman. Tetapi Sun Gokong kemudian digambarkan tanpa ada kaitan sama sekali dengan Hanuman India. Lu Xun adalah bapak sastra modern Tiongkok yang terkenal. Ia berpendapat bahwa Sun Gokong adalah karya Wu yang mengambil inspirasi dari cerita karya Li Gongzhu yang hidup di zaman dinasti Tang. Dalam novelnya yang berjudul Gu Yue Du Jing, ia menceritakan tentang siluman sakti bergelar Wai Wo Sui Shen yang akhirnya juga berhasil ditaklukkan oleh kekuatan Buddha. Setelahnya, ia berganti nama menjadi Wu Ziki. Lu Xun berpendapat bahwa Wu Cheng'en mengambil tokoh Sun Gokong atas modifikasi Wu Ziki. Lalu sastrawan lain juga berpendapat bahwa tokoh Sun Gokong adalah asli Tiongkok karena ada seorang biku yang juga terkenal pada masa dinasti Tang bergelar Wukong. Namun, Wu Xi, sastrawan lain berpendapat bahwa Wu mengambil inspirasi dari Hanuman yang dikisahkan dalam cerita Ramayana.
karena ia berspekulasi bahwa tidak mungkin cerita Ramayana yang terkenal itu tidak sampai di Tiongkok. Jadi pasti ada pengaruh Hanoman pada karya Wu Cheng'en tadi. Ada pula sastrawan lain, Ji Xianlin, yang berpendapat bahwa Sun Gokong adalah Hanoman yang dimodifikasi menjadi Sun Gokong tanpa ada kaitan sama sekali dengan Hanomannya sendiri, kecuali sama-sama merupakan kerasakti. Namun, kerasakti Sun Gokong jelas adalah perpaduan antara kepercayaan, cerita rakyat, dan kreasi daripada penulisnya sendiri, yaitu Wu Cheng'en. Oke, cukup sekian untuk pembahasan Sun Gokong kali ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu di video selanjutnya.